Tabungan dalam bentuk uang tuh nggak ada, nggak punya, padahal sudah 10 bulan berjalan ya. Nah, tabungan saya ini, kenapa saya memilih menabung barang, yaitu nabung barang itu pasti apa ya, pasti ada labanya kan. Kita jualan itu yang dicari laba ya. Halo guys, selamat sore. Sore ya, di sini masih sore. Di sini baru azan Isya, azan Isya jam 7 waktu Indonesia Timur. Apa kabar semuanya? Selamat datang ya, selamat datang di Aman Ahmad Channel. Yang baru datang jangan lupa dukung terus Aman Ahmad Channel dengan cara like, komen jika ada pertanyaan atau kritik, subscribe juga ya, biar saya semangat lah, jadi selalu termotivasi untuk membuat video-video terbaru ya. Jangan lupa juga ya, yang belum ngopi mari ngopi, yang mari ngopi ayo ngopi bareng. Ini adalah inspirasiku ya. Yang kurang inspirasi banyakin ngopi ya. Nanti akan muncul inspirasi ketika suntuk gitu, duduk merenung sambil ngopi ya. Daripada melakukan hal-hal negatif ya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi tips lah, tips receh ya. Lagi-lagi tips receh. Tips receh mengenai cara mengatur keuangan usaha ya. Cara mengatur keuangan usaha, mengelola lah. Gimana cara mengelola uang? Uang usaha jangan disamakan dengan uang pribadi yang ada di dompet ya. Kalau bisa jangan sembarang make gitu, kecuali kalau kepepet. Tapi kalau bisa jangan. Gunakan uang hasil jualan itu semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin, jangan seminimal mungkin. Kenapa harus maksimal mungkin ya? Supaya apa ya, supaya barang yang habis itu kita bisa beli, barang habis kita beli, barang habis kita beli begitu. Jangan barang habis yang orang sering beli, yang banyak dicari, kehabisan kita nggak beli lagi. Nah itu nanti orang jadi di sana sudah nggak jual ini. Kalau kita selalu menyediakan kebutuhannya, orang yang menyediakan barang yang sering laku gitulah, pastikan yang suka dengan barang tersebut, dia pasti kalau butuh itu barang yang itu larinya ke sini, ke saya, ke kalian gitu. Jangan uang pribadi, jangan uang warung, uang hasil jualan jangan dipakai untuk shopping, untuk beli ini beli itu gitu ya. Nanti mati. Nanti bisa gulung tikar. Itu salah satu penyebab usaha yang macet ya, karena ada banyak kasus ya. Ketika dia ada uang, ada modal, dia belanja untuk dijual lagi gitu kan, dijual lagi, tapi uang hasil jualannya dia pakai untuk kebutuhan pribadi. Lebih dari 50% dipakai untuk kebutuhan pribadi. Nah sisanya kan nggak sampai 50% dipakai belanja lagi. Nah dapatnya cuma apa gitu. Terkecuali kalau omset perharinya itu sudah puluhan juta, nah itu mah bisa ya. Itu kan yang jelas laba bersihnya itu sudah banyak. Kalau omsetnya sehari sudah puluhan juta, itu bisa untuk dipakai untuk kebutuhan pribadi, untuk beli apa, untuk
selain kebutuhan warung ya. Tapi kalau yang baru pemula, pasarnya pas-pasan, konsumen yang sering datang pas-pasan gitu, kalau bisa dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dagangannya. Saya pun begitu ya. Saya bukan bicara omong kosong. Saya dari Januari sampai sekarang itu tabungan tuh nggak punya ya. Saya nggak punya tabungan. Tabungannya saya ya itu sana. Tuh aqua tumpukannya tinggi. Terus tabungan saya lagi itu minumannya tumpukannya tinggi. Tumpukannya minuman kecil. Barangnya ya alhamdulillah ya, walaupun ada beberapa yang kosong karena kehabisan, tapi ya masih bisa mencukupi lah. Dan satu lagi, jangan dipakai untuk kebutuhan pribadi, dan jangan juga jangan mikir nabung dulu deh. Jangan pikir nabung dulu ya. Memang nabung itu bagus ya. Nabung itu bagus. Sesungguhnya nabung itu bagus. Tapi ya dilihat dulu kebutuhan warung ya. Kalau kebutuhan warung sudah nggak begitu sudah mencukupi lah. Maksudnya stoknya itu udah banyak. Stok barang A udah banyak, stok barang B udah banyak, stok barang C udah banyak. Nah, itu kan dari banyaknya stok itu untuk beberapa hari ke depan kan sudah nggak beli. Jadinya kita bisa jualan beberapa hari, kita sisipkan sedikit, mungkin 1%-nya dari penjualan satu hari. Kita dapat 100, kita simpen berapa? 1000 gitu. Kita nabungnya 1000 dari 100. Misalnya 1 juta, kita nabungnya 10.000 gitu. Bisa lah begitu. Kalau cuma segitu bisa, tapi kalau lebih dari banyak, misalnya dapatnya satu hari 1 juta, nabungnya 500, ya nggak bisa ya. Kita jadi nggak bisa untuk beli lagi barang yang udah laku itu. Kita untuk beli lagi nggak dapet, kan untungnya sedikit ya. Mainan sembako itu untungnya sedikit. Jadi ya itu, maksimalkan, jangan menyalahgunakan uang hasil jualan ya. Kalau mau nabung bisa, tapi ya itu saran yang yang aman itu 1%, 1% dari omset ya. Yang aman 1% dari omset. Seruput lagi ya, biar kata-katanya bisa metu. Kalau nggak ada ini nggak bisa ngomong, kaku gagu ya. Nikmatnya. Tapi jangan terlalu banyak ngopi ya, bahaya, kafein. Maju. Gunakan dengan baik. Jangan sampai menyalahgunakan. Ya kalau pengen sesuatu mendingan ngempet sampai punya baru kita kabulkan keinginan kita. Kalau belum punya yang daripada merusak siklus ya. Karena kalau begini itu masuknya siklus supaya dia terus berputar. Kalau sampai nggak berputar berarti kan nggak enak lah. Menabung itu baik, tapi ada saatnya. Mendingan kalau di awal itu nabungnya nabung barang. Apalagi kalau barang itu jelas-jelas laku. Nah contohnya ini saya nabungnya tuh ini, tabungan saya ya ini. Kalau tabungan dalam bentuk uang tuh nggak ada, karena barang itu jelas-jelas laku. Kalau ditabung, nabung uang nggak akan berkembang ya. Apalagi kalau nabungnya di bank.
Kalau nabungnya di bank nggak akan berkembang. Terus ini juga, ini tabungan saya. Tabungan saya itu hanya dalam bentuk barang. Ini juga tabungan. Ini. Nah, tabungan saya ya ini. Tabungan dalam bentuk uang tuh nggak ada, nggak punya, padahal sudah 10 bulan berjalan ya. Nah, tabungan saya ini. Kenapa saya memilih menabung barang? Yaitu nabung barang itu pasti apa ya? Pasti ada labanya, kan kita jualan itu yang dicari laba ya. Jangan kalau kita nabung uang, uangnya di celengan atau kalau di celengan jelas nggak bertambah. Terus tambah lagi sewaktu kita mau cari barang kehabisan uang. Nah, itu jadi masalah, jadi kendala, jadi penyebab terlambatnya berkurangnya. Kita harusnya beli aqua 50 karton, berhubung uangnya sudah kita tabung, bisa belinya cuma 10 atau 15 atau 20. Nah, itu kan nanti akhirnya barangnya sempat kehabisan. Saya yang nabungnya barang model kayak tadi gitu ya, gitu aja masih ada yang beberapa item yang kadang sampai kehabisan ya. Itu artinya saya masih kurang maksimal untuk memanfaatkan ya. Namanya masih belajar dengan modal pas-pasan ya, dengan modal sendiri, bukan modal minjem. Kalau pengen sih minjem gitu untuk meningkatkan jumlah barang ya, untuk meningkatkan jumlah barang, meningkatkan jumlah stok juga, supaya barang-barang yang laku itu nggak kehabisan gitu. Tapi takut, punya mental saya lemah, takut nggak bisa nyaur ya, takut nggak bisa bayar. Jadi memanfaatkan yang ada, memanfaatkan semaksimal mungkin ya. Intinya tujuannya untuk misalnya yang paling laku itu belinya inilah agak banyak gitu ya, supaya nggak kehabisan stok. Ini juga berarti ada 2 kategori yang masuk dalam perbincangan ngerometnya saya kali ini. Pertama, bagaimana mengatur atau memanfaatkan uang hasil jualan. Yang kedua, bagaimana menjaga stok ya, bagaimana menjaga stok. Pokoknya kalau barang yang laku ya nyetoknya ya jangan sedikit, daripada nanti kehabisan terus konsumen kita lari deh ke tetangga atau ke yang sana. Nah, gitu. Ini ada iklan sedikit. Ada tamu. Oke, sekian dulu ya. Kurang dan lebihnya pasti banyak kurangnya. Kalau kurang genepin ini ya, biar genep. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha.